Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan, sementara Engkau telah ridho kepada kami, anugerahlah kepada kami kemampuan untuk berpuasa, untuk menjalankan qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dan menjadikan kami termasuk hamba yang pandai menyimak nasihat, dan jadikanlah kami termasuk hambamu yang memperoleh ampunan. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, insya Allah kita dalam beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, di mana di bulan Ramadan itu semua kebaikan akan dilipat gandakan, begitu pula semua keburukan akan dilipat gandakan pula. Insya Allah kita percaya di Jamaah Al-Iman ini Ramadan tidak sekedar hadir, tapi Ramadan juga menghadiri kita. Kan ada yang orang memasuki bulan Ramadan tapi Ramadan tidak hadir kepada diri kita, tapi di sini insya Allah semuanya Ramadan juga hadir kepada diri kita, insya Allah. Dan tema kajian kali ini yaitu tentang alam kubur. Memang ini tema yang agak seram ya, namun walaupun seram, insya Allah kita semua juga akan mengalami, suka tidak suka, seram tidak seram, kita pasti akan menghadapi peristiwa alam kubur. Dan tema ini kita mulai dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kubur adalah perjalanan pertama ke akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang datang sesudahnya akan lebih mudah. Jika ia tidak selamat darinya, maka yang datang sesudahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi ini merupakan etapa perjalanan kita sebelum nanti masuk ke alam akhirat dan disidang dan sebagainya. Sampai panjang, kemarin malah sudah kita bahas tema yang itu. Nah ini alam kubur itu merupakan, karena alam kubur itu lebih luas dibanding kuburan. Kalau kuburan kan cuma 2x1, alam kubur itu sangat luas. Jadi andai kata orang tahu-tahu ketelan ombak nggak sempat dikubur, ya tetap saja dia masuk alam kubur. Nah, kemudian para penghuni kubur itu akan tahu masa depannya. Dia akan masuk surga atau masuk neraka. Dia sudah tahu di alam kubur itu masa depannya sudah bisa dibatas sama dia. Dia akan jadi calon penghuni surga maupun calon penghuni neraka. Nah, ini ada hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya ketika salah seorang dari kalian meninggal, akan diperlihatkan tempat duduknya kelak setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penduduk surga, maka akan diperlihatkannya sebagai bakal penduduk surga. Jika ia termasuk bakal penduduk neraka, maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di surat Al-Ghafir ayat 45 dan 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa baqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annaru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asiyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Maka Allah memelihara, ini ayat ini tentang Fir'aun ya, memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka. Yang dimaksud mereka Fir'aun dan pasukannya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkanlah neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Ghafir 45-46. Jadi ayat ini bicara tentang Fir'aun, bahwa nanti Fir'aun dan bala tentaranya di alam kubur nanti setiap pagi dan petang diperlihatkan nerakanya.
ini loh nanti kaplingnya kamu nanti di akhirat itu kaplingnya diperlihatkan. Dan nanti pada hari kiamat baru Fir'aun dan pasukannya dimasukin ke neraka. Jadi waktu dikubur tiap pagi dan sore suruh lihat nerakanya, suruh lihat kaplingnya di neraka. Dan di hadis sebelumnya kan dikatakan bahwa manusia itu nanti di alam kubur pada pagi dan sore dia akan melihat bakal tempatnya di akhirat. Dia akan menjadi penduduk surga atau neraka, itu diperlihatkan. Dan ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan di alam kubur itu apakah siksaannya, kan ada beberapa polemik nih, beberapa ustadz maupun beberapa ulama maupun beberapa aliran Islam itu berbeda pendapat, apakah siksa kubur itu terus-terusan atau cuma sebentar. Apakah itu ada siksa kubur atau tidak? Nah sekarang ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu tiap hari nonton kaplingnya di neraka. Jadi Fir'aun di neraka di alam kubur itu belum disiksa, tapi sudah lihat kaplingnya di neraka itu sudah tersiksa. Jadi ibaratnya nggak digebukin, tapi sudah tersiksa. Siapa yang tidak stres melihat kaplingnya di neraka? Begitu pula calon penduduk surga, dia belum masuk surga di alam kubur, tapi setiap pagi dan sore lihat gambaran rumahnya di surga, lihat istananya, lihat bidadarinya, lihat menu makanannya, lihat kasurnya, lihat taman-tamannya. Itu sudah menghibur. Padahal belum dikasih balasan itu buat nanti di akhirat gitu ya. Namun di alam kubur sudah tiap hari nontonnya yang indah-indah. Nah itu kan belum diapa-apain tuh, tapi sudah nyaman. Begitu pula calon penduduk neraka, setiap hari nontonnya pemandangannya azab neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa azab kubur itu hanya sebentar, ya mungkin yang mereka memaknai bahwa disiksa. Tapi ini tidak disiksa, tapi ini tersiksa. Jadi ini di atasnya stres. Kalau orang ini kita stres, ini di atasnya stres. Bayangin kamu nanti bakal di neraka, kemudian selama-lamanya tempatnya begitu mengerikannya. Itu di atasnya stres lah. Sudah nggak bisa keluar lagi melihat pemandangan itu. Dan itu merupakan stres sepanjang hajat lah. Jadi kalau dibilang disiksa ya tersiksa. Kalau saya mengatakan bahwa siksa kubur itu tersiksa itu sepanjangnya sampai nanti kiamat. Begitu pula kenikmatan surga, kenikmatan alam kubur itu ya sepanjangnya. Namun padahal belum dikasih, surganya belum, nerakanya juga belum, tapi perasaannya kita sudah hadir di situ karena sudah diperlihatkan. Jadi dengan ini polemik tentang apakah siksa kubur itu lama apa sebentar, sebetulnya cukup memahami. Kalau siksaan fisik mungkin sebentar, tapi siksaan batin ini tidak sebentar, ini terus sepanjang hajat karena pagi dan sore. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka. Jadi para calon penghuni neraka pun istirahat dari melihat gambaran neraka, kemudian dia suruh lihat gambaran surga. Tapi ya tersisa juga, tapi ini bukan buat kamu, kan kira-kira begitu. Ini indah tapi bukan buat kamu, ini buat orang yang beriman. Jadi ibaratnya istirahat dari gambaran neraka, tapi dia cuma dilihatin aja. Malam yang muncul apa? Rasa penyesalan lagi. Penyesalan kenapa saya dulu nggak mau beriman, kan begitu. Jadi siksaan itu ya beginilah siksaan batin. Jadi mudah-mudahan dengan ayat dan hadis ini sudah ketahuan bahwa gambaran siksa kubur atau nikmat kubur itu mau disebut ada atau tidak ya dari sini. Berupa siksaan dan siksaan batin lah ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadakumul mauta qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir sehingga datang kematian pada mereka, ia berkata, kembalikan aku, Rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia. Ini orang-orang kafir yang sudah dicabut nyawanya, sudah mati,
Kemudian dia ngomong sama Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Bahwa apa? Kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang aku tinggalkan dulu. Yang dulu saya nggak mengerjain, saya balikin ke dunia, saya mau berbuat baik yang saya dulu lalai. Terus jawabannya Allah, kalla, sesekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Jadi sesungguhnya itu hanya kalimat mulut aja yang diucapkan. Wa min waraihim barzaun ila yaumu yub'atsun. Jadi sesekali tidak, dan di hadapan mereka ada barzah. Barzah itu alam kubur, dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi setelah orang kafir itu dicabut nyawanya, dia mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Apa agar aku berbuat kebaikan yang dulu aku lalai, dulu aku tinggalkan. Namun Allah menjawab sekali-kali tidak. Kalla. Jadi itu cuman omongan kamu aja, omongan lesan aja. Sudah terlambat, kira-kira begitulah ya. Permohonannya sudah terlambat, bahwa dan kamu akan menghadapi satu dinding atau namanya barzah. Alam barzah disebut alam pembatas atau dinding pembatas sampai mereka dibangkitkan. Jadi alam barzah itu alam pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi kalau bayangin, kalau kita lihat film kan kadang-kadang ada roh orang dikubur pada gentayangan, itu sebetulnya hanya film aja, nggak ada roh gentayangan karena sudah alamnya udah beda, sudah ada dinding pembatas. Yang ada itu yang gentayangan itu ya setan dan jin, karena mereka di alam dunia. Jadi kalau roh ini sudah di alam barzah, sudah di alam kubur, ya nggak mungkin kelayaban ke dunia itu gentayangan, nggak mungkin, karena sudah beda alam. Kemudian ini ada dinding, dan kondisi orang kafir ketika dicabut nyawanya, mereka memohon, tapi permohonannya itu ya sudah percuma. Kok malah hilang sih? Nah, oh ini, maaf, ini tadi udah ya. Nah, kemudian orang-orang yang beriman, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina wa yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dan para malaikat akan mengatakan pada mereka, salamun, selamatlah, semoga keselamatan tersurah kepadamu, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi waktu dicabut nyawanya, malaikatnya memberi kabar gembira, selamat nih, salamun alaikum, keselamatan pada kalian, kalian masuk ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan. Kalau yang orang kafir dan durhaka, mereka minta uzur, minta dispensasi, kembalikan ke dunia lagi, tapi Allah menjawab. Nah, ini kira-kira gambaran ketika dicabut nyawanya orang-orang kafir, yaitu mereka dipukul gitu ya, kasar, malaikatnya itu kasar waktu mencabut nyawa orang-orang kafir, pasti dengan membentak, dengan kasar, dan diancam dengan azab yang menghinakan. Nah, ini di surat Al-An'am dijelaskan keadaan orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya. Kemudian di surat Al-Anfal 50, walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yudribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dzuqul adzabal hariq. Sesungguhnya andai kata engkau melihat para malaikat mencabut nyawa orang kafir, mereka sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh musik saya yang sangat membakar. Jadi malaikatnya pun
sangat bengis gitu ya pada saat mencabut nyawa orang kafir. Kemudian pokoknya sangat mengerikan. Lah ini berbeda dengan orang-orang yang beriman di alam kubur. Di surat Al-Fajr ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini ayat surat Al-Fajr ini, di penutup surat Al-Fajr ini, bahwa orang-orang yang beriman itu waktu dicabut nyawanya dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah. Kemudian pasti malaikatnya pun akan bertutur kata yang baik gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Jadi kamu ridho, karena pada saat orang-orang yang beriman mau meninggal itu, walaupun ketakutan dengan sakitnya sakaratul maut, namun malaikat juga menghibur. Kamu nanti habis ini jauh lebih nikmat. Jadi kamu ridho dengan kematian ini dan Allah meridhoi kamu. Nah sehingga kondisi orang beriman itu pada saat sakaratul maut itu dihibur sama malaikat, sehingga dikatakan bahwa ini dihibur karena apa? Bahwa ketika seorang mau meninggal itu malaikat rahmat akan turun. Kan malaikat selain malaikat Israfil atau malaikat maut itu ada malaikat rahmat maupun malaikat azab. Nah, malaikat rahmat itu akan turun mendampingi malaikat Israel atau malaikat maut waktu mencabut nyawanya. Kemudian malaikat rahmat memberi kabar gembira pada hamba ini bahwa kamu tenang saja, kira-kira ini ada kabar gembira buat kamu. Kemudian ini malaikat itu begitu seseorang hamba itu dicabut nyawanya, malaikat rahmat langsung membawa roh orang itu ke atas. Nah, kemudian dia juga membawa kain kafan dan balsem dari surga untuk menemani ketika seorang hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Makanya kita pernah dengar kisah ada seorang pembunuh yang bertobat. Itu kan antara cerita malaikat azab dan malaikat maut. Jadi kalau seorang mau meninggal itu, yang hadir tidak sekedar malaikat maut aja, tetapi malaikat rahmat maupun azab akan datang. Tapi ya salah satu, tidak mungkin malaikat azabnya datang, malaikat rahmatnya datang. Kalau ditemenin malaikat rahmat berarti kita insya Allah happy ending, berarti selamat itu. Nah kemudian karena kemudian malaikat itu akan begitu orang itu hamba itu dicabut nyawanya, rohnya akan dibawa. Padahal orang itu belum dikubur tuh, tapi rohnya akan dibawa, nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, perjalanan roh orang yang beriman. Jadi ketika seorang beriman meninggal, malaikat rahmat akan memberi kain kafan dan balsem dari surga sehingga si mayit itu berbau wangi, semerbak yang tidak ada bandingannya. Kemudian lalu malaikat rahmat membawa roh itu ke langit, dan dalam perjalanan ke langit itu para malaikat lain akan menyebut, ini roh siapa ini yang wangi begini. Lalu malaikat rahmat itu menyebut, oh ini rohnya si Fulan bin Fulan. Jadi rohnya si Fulan bin Fulan itu kan dibawa sama malaikat rahmat ke langit ketujuh ya. Kemudian roh itu sampai diantarkan kepada menuju malaikat muqarrabin, malaikat yang paling dekat, yaitu malaikat yang paling dekat dengan sisi Allah di langit yang ketujuh. Jadi rohnya itu diangkat ke langit, dan ini disebutkan di surat Al-Mutaffifin, kalla idza kitabal abrari lafi iliyyin wa ma adraka ma iliyun kitabum marqum yashhadul muqarrabun. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyyin. Dan tahukah kamu apakah iliyyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan pada Allah. Malaikat yang dekat itu, malaikat muqarrabin itu yang akan melihat. Kemudian amal orang itu akan tersimpan di iliyyin.
di kitab tentang orang-orang yang berbakti. Nah, amal itu naik ke langit ketujuh, disimpan di namanya Iliyin, tempat orang-orang menyimpan amal kebaikannya. Nah, kemudian setelah amalnya disimpan di Iliyin, roh orang itu dikembalikan lagi ke bumi untuk ditemukan dengan jasadnya lagi. Jadi pada saat seorang meninggal itu langsung sama malaikat, ibaratnya tugasnya malaikat maut kan sudah selesai nyabut nyawa, langsung diambil lagi rohnya itu oleh malaikat rahmat itu sampai dibawa ke langit, kemudian catatan amal ini disimpan di Iliyin. Nah, jadi itu ada Iliyin ada di langit ketujuh. Nah, kemudian nanti rohnya dibawa lagi ke alam kubur untuk ditemukan dengan jasadnya. Nah, kemudian kebalikannya, ketika orang-orang meninggal, orang-orang dolim dan kafir, ketika dicabut nyawanya, datang pula malaikat adab yang berwajah buruk dan menemani prosesi pencabutan nyawanya. Kemudian dikatakan bahwa wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Lalu roh yang berbau busuk itu diantar ke langit, sehingga dalam perjalanan itu malaikat mengatakan, ini rohnya siapa kok baunya begini banget gitu ya, baunya begitu busuk. Kemudian dibawa ke langit, saking busuknya ini karena amalnya, kemudian langit pun tidak terbuka. Jadi dia mau dibawa ke langit, langit menutup pintunya, dia tidak terbuka, kemudian rohnya malah dilempar lagi ke rak bumi lagi. Nah, itu yang disebut sijin. Nah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabum markum. Sesungguhnya catatan amal orang-orang durhaka itu benar-benar tersimpan di dalam sijin. Dan tahukah kamu apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal-amal orang yang buruk. Surat Al-Mutaffifin ayat 7-9. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu kitabnya tersimpan di Iliyin, di langit ketujuh. Kalau orang-orang kafir dan durhaka itu kitabnya tersimpan di dalam sijin. Kalau sudah masuk sijin ya sudah, endingnya kita sudah tahulah ini tempat catatan orang-orang yang buruk. Nah, kemudian jadi setelah roh tadi dibawa, kemudian diturun lagi, kita baru namanya ketemu lagi namanya fitnah kubur, yaitu yang dimaksud fitnah kubur adalah ujian pertanyaan si mayit ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan yang kita sangat populer itu man robbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, dan wama dinuka, apa agamamu. Ini kita sering mendengar dari kecil ya, bahwa nanti itu yang dimaksud dengan fitnah kubur sebetulnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Bukan fitnah yang dimaksud kita ini dituduh kan, tapi fitnah maksudnya itu persoalan yang sangat besar di alam kubur, yaitu waktu diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nakir. Namun kalau tadi amal orang yang sudah ditaruh di Iliyin, insya Allah sudah tenanglah, kamu kitabnya sudah bagus, kira-kira sudah lulus itu ya, akan dijawab dengan bagus. Nah, kemudian pertanyaan nanti kemudian setelah ditemukan, karena ada beberapa ulama juga masih berbeda pendapat, apakah yang ditanya hanya rohnya saja atau jasadnya, tapi mayoritas mengatakan dengan jasadnya. Ya, saya juga berpendapat mayoritas saja, bahwa nanti roh itu akan ditemukan dengan jasadnya, kemudian ditanya dikubur seorang diri. Nah, nanti yang menjadi teman adalah amal perbaikannya. Kemudian sholat akan menjaga kepalanya, puasa di samping kanannya, zakat di samping kirinya, kemudian semua amal kebaikannya ada di kakinya. Lalu semua amal kebaikannya akan berubah menjadi wajah manusia yang ganteng dan atau jelek, tergantung amal seseorang. Jadi waktu seseorang ditanya di alam kubur, itu malaikatnya melihat bahwa kok ada orang cakep ini, katanya orang ini, saya amal orang ini. Sehingga waktu ditanya malaikat mungkar dan nakir, dia bisa menjawab, dan malaikat ini
teman yang ganteng ini atau yang cantik ini akan membantu menjelaskan bahwa ini orang beriman, orang soleh. Namun kalau yang amalnya buruk, ya pasti yang nemenin gambar muka orang yang buruk. Nah, kemudian ada lagi istilah himpitan kubur. Kemudian setelah mayat ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka kemudian di mayatnya akan terasa dihimpit di bumi. Bagi orang yang beriman, himpitan di bumi itu seperti dekapan seorang ibu pada anaknya. Tapi bagi orang durhaka, himpitannya itu seperti babat menghancurkan tulang belulang tubuhnya. Jadi nanti setelah ditanya Munkar dan Nakir itu badan itu kayak dihimpit di bumi seperti ini. Tapi kalau yang beriman, himpitannya menjadi semacam dekapan. Tapi kalau yang orang durhaka, himpitannya itu meremukan tulang itu ya. Nah, kemudian bagi orang yang beriman sambil menunggu nanti hari akhir, hari perhitungan amal, dia sudah diperlihatkan gambaran keindahan sorga tempat dia nanti bertempat tinggal. Jadi waktu itu setelah ditanya Munkar dan Nakir, kemudian dia bisa menjawab, kemudian dia ditemenin oleh manusia yang baik rupanya. Nah itu kemudian dia ibaratnya statusnya menunggu atau waiting list nanti sampai nunggu hari perhitungan. Nah menunggunya itu ya juga enak gitu ya, karena tadi sudah dijelaskan pagi dan sore melihat sorga. Berbeda dengan orang durhaka, itu nunggunya pun tersiksa. Nah kemudian menunggu itu ya sepanjang sampai nanti nunggu hari kiamat gitu ya, hari perbangkitan. Kemudian bagi orang durhaka, menunggunya itu sesungguhnya sangat menyiksa. Nah kemudian walaupun sudah mati, seseorang itu amal bisa bertambah atau berkurang, ya. Maksudnya bertambah baik atau bertambah buruk, maksudnya bukan berkurang ya, bertambah, menambah kebaikannya masih bisa maupun menambah keburukannya juga masih bisa. Nah, misalnya seorang yang sudah meninggal amal baiknya dapat terus bertambah karena amal jariah, membantu membangun masjid, sekolahan, membuat wakaf ini dan itu, kemudian memberi ilmu yang bermanfaat, kemudian ada anak yang soleh yang selalu mendoakan, itu membuat seseorang yang sudah di alam kubur itu dapat transferan amal kebaikan sampai amal itu habis. Jadi orang di alam kubur walaupun sudah nggak bisa berbuat tapi dapat kiriman kebaikan masih terus. Nah itu namanya amal jariah. Jadi orang itu sudah tidak bisa berbuat apapun tapi kebaikannya masih bisa datang terus. Nah itu namanya amal jariah. Tapi ada juga dosa jariah, yaitu dosanya nambah terus padahal orangnya sudah mati. Yaitu misalnya dosa pemimpin yang menyesatkan umatnya. Nah, kemudian muncul nabi palsu atau tokoh aliran sesat, pemimpin yang mengalahkan segala cara, yang penting dapat berkuasa dan kaya, pelaku perbuatan asusila gitu ya, melakukan perbuatan asusila sampai ditonton, sampai divideoin, orang yang sudah mati videonya masih beredar, dosanya terus mengalir. Nah, kemudian pelaku bid'ah yang merusak akidah umat, bikin macam-macam aliran gitu yang menyimpang, yang merusak akidah umat. Jadi walaupun orangnya sudah meninggal, transferan dosanya terus mengalir kepada dirinya. Itu orang yang paling cilaka. Sudah mati pun masih ada dapat transferan dosa. Namun kalau orang di aliman insya Allah yang ada transferan pahala. Amin. Karena sudah kelihatan kan muka-mukanya insya Allah. Jadi ini yang penting kita juga walaupun kita sudah meninggal, kita berharap masih ada transferan pahala. Karena ya sudah nggak ada lagi amal kita, tapi amal kita pribadi sudah nggak bisa, tapi kebaikan masih bisa ini. Jadi walaupun amal kita sudah disimpan di iliyin, masih ada transferan kebaikan yang terus menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Nah, kemudian ini sebagai penutup,
qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir di dalam kubur juga telah berputus asa. Jadi orang-orang kafir di dalam kubur itu berputus asa. Berputus asa itu penderitaan atau tidak? Itu penderitaan yang luar biasa. Jadi kalau dimaksud siksa kubur yaitu sebetulnya rasa penyesalan, putus asa, kemudian ibaratnya kalau orang Jawa bilangnya ngajok gitu ya, tapi sudah terlambat. Nah itu bagian dari penderitaan atau siksa kubur yang paling berat. Dan insya Allah kalau orang beriman itu di alam kubur pun tidak, yang ada adalah kegembiraan gitu ya. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Insya Allah kita tiap hari di Aliman ini dibekali dengan persiapan akhirat. Dan insya Allah sehingga nanti kita tidak menyesal. Orang yang menyesal kan orang yang lalai. Waktu di dunia kan orang yang lalai. Waktu di dunia itu lalai, begitu dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ini kita bisa gaspol itu ya, melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kita memasuki Ramadan diterima semua amal kebaikan kita dan diampuni segala dosa kita. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya atau ngasih masukan, tafadhol. Sambil menunggu suruk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah kubur ini masalah yang gaib, tapi kita nggak percaya. Iya. Karena di siksa kubur itu ada doanya. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Iya. Jadi kita ada doanya di sini kasih tahu sama Nabi. Jadi berarti Pasti, iya. Jadi satu, kan? Iya. Jadi kita yakinkan bahwa siksa kubur itu ada. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa di kubur itu nanti ditanya, kemudian diberikan pembelaan oleh amal-amal kita. Iya. Yang dinyatakan tadi itu, yang namanya ini waktu ditanya itu. Ya itu yang tadi jelas bahwa dijelaskan bahwa itu disebut fitnah kubur. Iya. Itu artinya pertanyaan ketika itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, itu di surat Yasin itu ada ayat yang menjelaskan orang yang pada mati di kubur itu di trompet, dia bertanya, siapa yang bangunin saya lagi tidur? Oh iya. Itu kan berarti surat Yasin, berarti pasti benar adanya. Gitu. Makanya pertanyaan saya itu, antara dari meninggal sampai dia seolah-olah dia didiemin Iya. menghadapi sesuai dengan apa ibadahnya dia. Nah itu orang pada bertanya-tanya kan, orang kafir itu bilang, aduh celaka ini benar yang mau disampaikan oleh Rasul, begitu riwayatnya. Nah maksud saya, kita ini bagaimana supaya kita udah tenang gitu ya, menghadapi saat-saat itu, karena itu kan udah finish, sudah terakhir. Iya. Pada masa kita juga harus. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya bahwa ya kita sih orang beriman harus meyakini siksa kubur itu ada gitu ya. Pertama di surat di At-Tahiyatul Akhir kita juga baca dari fitnah siksa kubur dan siksa neraka dan fitnah Dajjal juga ada. Nah, artinya kan ini yang jadi polemik, apakah siksa kubur itu terus menerus atau hanya sebentar. Nah, ini saya tadi jelaskan bahwa siksa kubur itu pagi dan sore melihat neraka. Bagi orang beriman pagi dan sore melihat surga. Itu jadi nikmat dan siksanya itu terus menerus. Nah, cuman yang ibaratnya kalau digebukin mungkin hanya waktu interogasi awal aja, namun perasaan tersisa itu terus menerus. Bahkan nanti pas dari hari ditiupnya trompet hari kiamat itu mereka baru dibangun. Jadi baru kemarin itu ibaratnya ini kayak baru DP aja nih siksanya, baru nanti ini benar nih, begitu hari akhir baru
yang neraka yang kamu lihat nanti akan lihat betul. Kan ini cuma kayak semacam lihat rekaman aja. Surga yang tadinya cuma rekaman nanti akan ada surga betul. Nah, itu nanti dibangkitkan pada saat itu berbangkit itu nanti baru yang kamu diperlihatkan akan dirasain langsung itu. Kira-kira seperti itulah. Ya. Betul ya. Itu ada mic-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut roh yang disimpan di Iliyin, iya. Jadi itu rohnya orang yang katakanlah 100% bagus. Iya. Atau 70% juga diiliyin, Iya. 30% juga diiliyin. Atau gimana? Itu satu. Kemudian yang kedua, kan ada orang yang bangkrut. Iya. Padahal dia itu imannya baik sekali, dia berada di lantai 7. Tadi langit. Oh iya, langit 7 ya. Terus karena bangkrut, apakah dia diturunin ke bawah ke apa tadi? Iya. Jadi apakah si roh ini juga diturun naikkan gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan kan nggak ada orang yang misalnya amalnya 100% baik kan nggak ada. Pasti ada kekurangannya lah. Jadi kan misalnya Pak Tiban nanyain lah iya kan seorang yang beriman itu masuk iliyin, padahal orang beriman itu juga banyak kekurangannya. Kan begitu, banyak kekurangannya. Terus gimana apa diprotolin satu taruh di sana kan ya enggak juga. Namun ini kitabnya ada dua, jadi tempat penyimpanan amal itu ada dua, iliyin buat orang yang beriman, kemudian sijin buat orang-orang yang durhaka dan kafir. Itu dua. Nah, padahal nanti di akhirat itu masih ada penghisapan. Bisa juga amal baik itu dikurangin gitu ya, dipretelin itu memang betul. Nah, namun begini, kita melihatnya bahwa orang yang sudah dimasukin di iliyin itu kira-kira endingnya surga. Nah, kemudian kalau di sijin endingnya pasti neraka. Nah, karena begini, kisah pemuda yang membunuh orang banyak itu kan malaikatnya dikisahkan ribut tuh, malaikat rahmat maupun azab. Karena dia dibawa malaikat rahmat, dia nanti endingnya akan diampuni. Endingnya akan diampuni, berarti kalau sudah dimasukkan di sijin, di iliyin, walaupun nanti dia ada pengurangan kebaikannya karena bangkrut dan sebagainya, ya pasti nggak bakal keliru. Malaikat nggak bakal keliru naruh amal ini kemana itu nggak bakal keliru lah. Jadi kita mengimani saja, nanti penghisapannya ada lagi bahwa masing-masing itu di padang mahsyar itu akan dihitung. Yang kecil-kecil pun akan diangkat semua, tapi kalau sudah kitabnya sudah ditaruh di iliyin, insya Allah endingnya positif, kira-kira begitulah. Jadi tapi satu lagi itu tadi sampai lupa. Iya. Ada padang mahsyar, Iya. ada alam barzah. Iya. Bedanya apa ini? Alam barzah kan kubur. Alam padang mahsyar itu sudah alam akhirat, sudah hari berbangkit, sudah tiupan trompet kedua sudah dikumandangkan, itu padang mahsyar dibuka, itu disebut alam akhirat. Jadi kalau yang sudah di padang mahsyar itu semuanya orang baik semua atau campur. Padang mahsyar itu manusia dari semenjak Nabi Adam sampai nanti masuk akhir zaman itu dikumpulin semua di padang mahsyar. Itu alamnya beda lagi. Jadi gini, alam dunia, alam kubur, terus alam akhirat. Padang mahsyar itu masuk alam akhirat. Tapi perjalanan di padang mahsyar itu panjang. Ada nanti penghisapan, ada mizan, kemudian ada sirot dan sebagainya sampai masuk surga dan neraka. hisabnya itu di Padang mahsyar ya. Jadi kalau di Alam kubur hanya perlihatan aja, iya. Iya. itu di situ ada dinding. Dinding iya. Jadi begini, makanya kan kita kadang-kadang ada video-video dari ngaku-ngaku ulama yang bisa ke surga dan sebagainya. Inilah kelompok itulah. Saya nggak mau nyebut namanya aja. Bisa mondar-mandir ke surga pagi sore. Itu jelas ngibul. Pagi sore makan, sore makan Pak. Itu ngibul. Karena apa?
Nah, ya, jadi begini, padang alam kubur itu alam barzah, dinding, jadi belum sampai ke akhirat, tapi juga bukan di dunia lagi, ini alam beda lagi, belum sampai padang mahsyar. Kalau nanti malaikat Israfil sudah meniup yang kedua, baru alam akhirat dimulai, dan itu manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikumpulkan bersama, baik yang beriman maupun yang kafir akan di satu persatu amalnya ditanyain. Ya, 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 ya. Kalau ini mengenai perhitungan waktu ya, kalau di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi barzah ini apakah juga seperti itu? Yang di alam barzah? Iya, di alam barzah itu perhitungan waktunya itu apakah juga seperti itu? Karena ada penjelasannya. Oh iya, memang tidak ada penjelasan hadisnya waktu di alam barzah. Kita mengasumsikan itu seperti waktu dunia. Jadi alam barzah itu pagi dan sore itu diperlihatkan. Jadi paginya berarti kita pagi ukuran dunia, bahwa manusia itu di alam barzah itu pagi dan sore melihat sorga dan nerakanya itu melihat saja. Berarti makanya ada zikir pagi dan sore, itu diantaranya manfaatnya itu masa penting. Jadi ukurannya ukuran dunia karena mereka kan belum di akhirat. Nah, diperlihatkan aja. Kemudian di bulan Ramadan, Ramadan kan cuma 30 hari, ya ukurannya Ramadan kita. Kemudian dikatakan bahwa pada saat bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, sehingga para penghuni kubur itu nggak lihat pemandangan neraka lagi, tapi lihat pemandangan sorga. Nah itu ya ukuran dunia, wallahu alam lah, kira-kira begitu. Iya, ya. Tadi disampaikan kalau arwah yang baik itu naik ke atas, Iya. namanya disimpan. Iya. Terus arwahnya balik lagi ke fisiknya. Iya, rohnya. Balik lagi ke tubuhnya. Iya. Nah, terus kapan dia bisa lagi? Kenapa? Tadi kan disampaikan Oh iya. rohnya balik ke tubuhnya lagi. Oh iya. Cerita di kuburan berisik itu nggak ada. Yang berisik paling orang yang di atas kuburan. Tapi mungkin bisa jadi nggak nyaman. Kalau kuburan itu campur aduk. Ada yang bawa kembang, ada yang macam-macam. Jadi artinya itu kebiasaan aja, dan Nabi juga memang memisahkan kuburan orang beriman dengan orang kafir karena memang kaprinya berbeda. Jadi ini batasnya seperti itu. Yang kedua, itu ada cerita yang tadi siapa nabimu nunjuk di atas, itu menurut saya jangan didengerin lah, itu kayak guyonan orang nggak jelas. Seolah-olah ditanya malaikat kok jawabannya seenaknya, ada di atas. Nggak mungkin orang kalau ditanya malaikat muka dan nakir itu pasti super stres. Kok jawabannya ada di atas? Itu nggak ada ekspresi semacam itu, nggak ada. Jadi kita pasti penuh ketakutan. Walaupun amal kita baik apapun, kalau ditanya muka dan nakir itu kita penuh ketakutan. Tempo hari kita pernah mendengar ada kiai, salah satu ormas besar itu di Indonesia, ngomong kalau ditanya muka dan nakir gampang aja, kita ikut Hasyim Asy'ari. Itu sombongnya luar biasa itu, tahu nggak? Sampai itu guyonan yang mengandung kekufuran. Dianggapnya itu malaikat itu kayak buat bayang guyonan. Jadi nggak mungkin ada ditanya siapa Tuhan, siapa nabimu, itu ada di atas. Nggak ada ekspresi semacam itu, pasti orang penuh ketakutan. Saya kira itu aja, makasih. Ya. Ada hadis atau saya lupa, waktu Nabi Musa didatangi malaikat maut, Iya. karena malaikat maut sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa begitu tahu itu malaikat maut, ditangkap sehingga matanya copot. Jadi ekspresi kayak itu ada, dan itu karena kalau di hadisnya di Bukhari dan Muslim ada. Terus kemudian si malaikat ini mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau menyuruhku mencabut nyawanya orang yang tidak mau mati. Terus dan mata saya ditampar sampai copot. Kemudian Allah mengembalikan matanya malaikat maut, dan kembalilah si Musa suruh pegang punggung sapi berapa
rambut yang berada di tangannya itu tambahan umurnya Musa setiap satu rambut 1 tahun. Setelah itu Musa malah bertanya, terus setelah itu apa? Ya mati. Ya kalau gitu mati aja sekarang. Jadi kayak ada tawar-menawar. Ya, wallahu alam sih. Saya kisah-kisah semacam itu saya secara umum nggak terlalu suka gitu ya. Cerita-cerita kok malaikat jadi nggak berdaya itu saya merasa nggak ini apa? Ya, lah ya terserah aja. Tapi saya mengatakan bahwa pada saat menghadapi malaikat siapapun manusianya akan ketakutan. Bahkan Rasul pun pasti takut melihat malaikat karena ini utusan Allah. Artinya malaikat itu bertugas sepenuhnya menjalankan perintah Allah. Saya kira nggak ada yang macam-macam lah, apalagi ngajak guyon-guyon begitu nggak ada. Jadi kalau cerita yang begitu, saya sih lebih baik saya abaikan aja. Kita komitmen pada aturan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang kita harus takut dan karena mereka bekerja penuh ketundukan pada Allah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan itunya rambutnya mana berapa rambut ribuan rambut. Terus diberitahukan